suara pemain dares diwadani wok wok wok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abdullah Samarqandi ini pengarang kitab Tanbihul Qafilin. Pada dulu beliau ini negaranya di Uni Soviet, sekarang Kazakhstan. Beliau mengarang hadis atau mengumpulkan hadis-hadis. Hadatsana Muhammad bin Fudel telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Fudel telah menceritakan kepadaku, kata Muhammad bin Fudel, yaitu Muhammad bin Ja'far. Dan Muhammad bin Ja'far juga dari Ibrahim bin Yusuf. Ibrahim bin Yusuf dari Abu Muawiyah, beliau dari Ahmas, dan Yazid Ar-Riqasi dari Hasan, cucu Nabi. Annan Nabiya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal gulla wal asada yakulanil hasanat. Sesungguhnya al-gul itu adalah dengki, wal hasada dan hasud itu memakan atau menghabiskan perbuatan-perbuatan yang baik. Tak ubahnya seperti api membakar kayu. Gul itu dengki, hasad, hasud. Ini mirip lah. Hasud, dengki hampir mirip sama. Jika ada orang yang hasud, maka kebaikan-kebaikan yang pernah dijalankan gugur semuanya. Tak ubahnya seperti kayu dimakan api. Kemudian dari riwayat yang sama atau dengan sanad yang sama, bahwasanya salah satu, kata Nabi, 3 perkara la yanju minhunna ahad. Tidak akan pernah selamat seseorang. Yang pertama azzan, yaitu buruk sangka. Ini hadis baginda Nabi. 3 perkara yang manusia itu tidak akan selamat, yaitu pertama buruk sangka. Ini kalau buruk sangka pasti akan membuat musibah, baik yang disangka ataupun yang menyangka. Kedua hasud, yang ketiga yaitu at-thayrah. At-thayrah ini percaya terhadap tahayul. Nah, 3 perkara ini yang tidak akan pernah selamat jika ada di badan kita. Buruk sangka, hasud, tahayul. Nah, sedangkan orang Indonesia memakai gini ya, bisa telu-telune aja. Son, hasud, kemudian tahayul, percaya yang tidak. Kila ya Rasulullah, kemudian diucapkan oleh sahabat, ya Rasulullah, wa ma yanji minhunna, apakah ada cara selamat agar supaya kita selamat dari 3 perkara tadi? Jawab Nabi, idza hasadta fala tahdu, wa idza zananta fala tuhaqqiq, wa idza tatayyarta fa'ud. Maksudnya, ketika hasud datang di dalam hatimu, maka jangan kau ikuti. Ketika ada rasa hasud datang di hatimu, maka jangan ikuti. Jangan diturutin tuh hasudnya. Fala tabghi, tidak kanal hasud bi qalbika fala tadharhu. Jangan dijelaskan atau jangan ditempongkan. Apa sih orang hasud itu? Orang hasud itu susah melihat orang senang. Orang hasud. Ini ngaji badan ini ya. Ngaji pikir mau buahnya budaya. Sekarang ngaji badan. Langsung hadis Nabi lagi, bukan katanya, bukan jereh abah kita, bukan juga abah kula, tapi jereh Nabi Muhammad SAW, yang beliau itu wajib benarnya, mustahil kadhib, mustahil bohong. Dan beliau adalah utusan Nabi yang jelas la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Tidak pernah yang diucapkan oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi, terkecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gerakannya, tidurnya, duduknya semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Kata Nabi bisa selamat ketika hasud itu datang di dalam hati, maka jangan ikuti. Itu beribaus, sunah. Uang tuku mobil dia kesinggering. Ini hasud namanya. Ya tadi bisa tuku mobilku ya. Harus orang benar, orang beres itu. Korupsi. Mau pergi harta uang, harta dewek dipikir. Atau ada umpamanya orang diberi nikmat beli tanah ribu tuh. Dagang baru kemarin orang sudah dagang tahu doang tutup tanah seorang angkel di Gunung Kawi kayaknya itu. Nah itu hasud. Karena dia susah melihat orang senang melihat orang susah, itu hasud. Mestinya kita tuh senang melihat orang senang, susah melihat orang susah, itu mukmin namanya, muslim. Kalau kita senang melihat orang susah, kadang-kadang kita ngelihat saudara kita susah, mampus. Orang keras, memang tuman sekali ya. Hasud. Dilarang oleh Nabi, nggak boleh. Tidak selamat layan. Berarti tidak selamat dunia dan akhirat orang itu. Ketika dia hasud di dalam hatinya, maka ketika mau selamat, singkirkan hati itu. Jangan sampai ada hasud di dalam hati. Alhamdulillah, bersyukur ada saudara kita yang mampu, ada saudara kita yang naik pangkat, yang beli tanah, yang diangkat derajatnya. Syukur alhamdulillah. Karena apalagi dalam Sulamun Tauhid itu kitab fikih, tapi fikihnya tasawuf. Dosa besar orang yang hasud di dalam hati, dengki di dalam hati, apalagi menghitung-hitung rezeki orang. Dosa besar, kata kitab Sulamun Tauhid. Itu kitab fikih tasawuf. Tapi kalau umpama fikih biasa, pangkat kita, kalau sebatas di dalam hati, tidak berdosa. Umpamanya gua mobilnya aku kelamin, orang beres kayak gitu. Cuma ngantol kardus bayar beres. Tapi di dalam hati tidak diucapkan terhadap orang lain, tidak ditembongkan, tidak dicatat dosa oleh Allah, tidak. Tapi kalau fikih Sulamun Tauhid, fikihnya tasawuf, segitu itu dosa. Akan juga membuat seret rezeki jika kita hasud terhadap orang lain. Jadi hasud itu bukan menghasut, bukan. Menghasut umpamanya supaya membenci orang itu menghasut, beda bahasa Indonesia. Kalau yang dimaksud hasad itu adalah dengki, iri, tidak senang aja melihat saudara kita senang. Itu namanya hasad menurut agama. Kemudian wa idza dzananta fala tuhaqqiq. Ketika ada prasangka buruk di dalam hatimu, jangan kau juga tembongkan pula terhadap orang lain. Jangan langsung menjas. Gak boleh kita husnuzon saja terhadap orang lain. Baik sangka saja, gak boleh kita buruk sangka. Sekalipun ada kabar yang memang A1, sebelum kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, atau kita buktikan secara terperinci, baru itu namanya A1 beneran. Walaupun yang datang itu, yang mengkabarkan itu orang baiklah umpamanya. Tapi kalau tidak ada bukti, jangan diutarakan terlebih dahulu. Sebab kata Allah, apabila datang kepadamu orang fasik yang memberikan kabar, fatabayyanu, maka perjelaslah atau teliti dulu baru ngomong. Makanya berita-berita juga diteliti dulu. Jangan hoak terus, hoak. Apa-apa hoak. Nah rupanya dia dilarang di dalam agama, tidak boleh. Lalu bagaimana kalau umpamanya ada seseorang yang memang kita sudah tahu dia itu tukang maling seumpamanya, tiba-tiba masuk ke rumah kita, tetap nggak boleh suudzon, tidak boleh buruk sangka. Tapi kalau kita jaga-jaga itu namanya hati-hati, boleh, ihtiyat namanya. Tapi kalau kita langsung menyangka dirinya mau maling, itu nggak boleh. Sebab manusia ini berubah. Kadang-kadang dia nggak mau maling, memang sudah tobat. Kadang-kadang sama yang tukang sholat mau maling. Karena manusia ini kan imannya naik turun.
Beda dengan malaikat, stagnan dia. La yazidu wa la yanqusu kalau iman malaikat. Kalau iman manusia bisa naik, bisa turun. Iman Nabi yazidu wa la yanqusu. Kalau Nabi selalu bertambah imannya, nggak pernah berkurang, seluruh para nabi. Tapi kalau kita bukan Nabi ini, yazidu wa yanqusu. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kadang kita imannya tebal, tidak tergoda. Kadang tipis, walaupun kita sudah ada ilmunya. Namanya kita memang manusia penuh godaan. Ketika duit tebal maka tergoda, santai be. Laka duit mesikat. Nah intinya gak boleh suujon terhadap orang lain. Sekalipun kita melihat dengan mata kepala kita, kecuali kita tabayun terhadap. Karena dengan buruk sangka itu berbahaya, terlebih buruk sangka kepada Allah. Lebih bahaya lagi. Mesti husnudzon terhadap siapapun, sehingga Allah pun bagaimana sangkaan hambanya. Wa idza tatayyarta famdi. Dan apabila tatayyarta ini ada isyarat-isyarat yang tahayul bentuknya. Dulu di zaman Nabi sudah terjadi. Contoh seperti dia mau berangkat ada suara gagak. Kal-a'ad, seperti kasautil a'ad, seperti suara gagak. Kuek, kuek, kuek. Dia gak berani berangkat gara-gara ada suara gagak. Ini di zaman Abu Jahal sudah ada. Waduh, ada suara gagak, berarti kita gak boleh hari ini berangkat. Besok saja berangkatnya, karena ada suara gagak. Atau ada suara burung perkutut. Begitu mau berangkat pagi-pagi, burung perkutut bunyi. Gak jadi sampai dia kerja, gara-gara burung perkutut bunyi. Ada itu, banyak yang percaya seperti itu. Nah andaikan ada seperti itu, kata Nabi, Pak Umdi, lanjutkan urusanmu, maka kau akan selamat. Kenapa? Berarti kamu percaya terhadap binatang tadi. Ada suara pemaning dares, diwadani wok, wok, wok. Anak dares bukan mau mati gitu. Emangnya dares itu makhluk tahu bahwa ada manusia yang mati? Kamu berumah dares mati pun warah buat dares. Rame. Kemudian dares lewat, waduh, ada wong kering dia. Kebenaran memang ada wong kering yang sudah masuk angin. Lalu dipercaya. Itu tidak ada, kata Nabi. Nggak usah dipercaya. Ini Nabi yang ngomong. Pak Undi, lanjutkan apapun. Jangan dipercaya itu. Dengan kepercayaan kita terhadap dares, burung hantu. Ketika dia datang ada orang yang mati, atau ketika datang ada orang yang sakit, maka kata Allah tadi, aku itu bagaimana prasangka hambaku. Ketika menyangka seperti itu, ya digawe kering kalau. Padahal bukan dares itu yang membuat sakit. Dares itu burung hantu yang memang malam keluarnya cari tikus. Makanya di Bambu Kuning banyak tuh burung hantu yang nangkring. Kenapa di Bambu Kuning orang diwadani uok? Ketika masuk kampung, wah, ditimpuk malah. Kenapa nggak di Bambu Kuning aja tuh diwadani uok? Artinya itu tahayul.